saya fokus dengan peningkatan kualitas. Bagaimana produk di Hong Lion ini kita bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Tentang akulturasi, di Surabaya hal tersebut sudah berjalan sangat harmonis, bahkan telah berlalu hingga lintas generasi. Perbedaan suku, adat, hingga budaya mudah saja melebur menjadi kearifan lokal yang dapat ditemui di sendi kehidupan sosial masyarakat egaliter ini. Budaya dari daratan China ini misalnya, diterima dengan baik oleh masyarakat Surabaya sejak awal nenek moyang suku Tionghoa tersebut datang ratusan tahun silam. Meski sempat mengalami masa sulit saat terjadi pergolakan politik, namun nyatanya seni pertunjukan tradisional China ini masih menunjukkan eksistensinya. Bahkan kini, barongsai telah menjadi salah satu cabang olahraga yang resmi dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional. Nah, di Malang, di kawasan Kota Lama, tepatnya di Kelenteng Eng An Kiong, barongsai menjadi olahraga yang digemari. Tidak hanya warga keturunan Tionghoa, namun juga bagi anak-anak pribumi, lintas agama, warga sekitar kelenteng. Sekitar tahun 1998, kelenteng ini mulai turut meramaikan kesenian barongsai. Hingga kini, kelenteng Eng An Kiong tidak hanya menjaga tradisi, namun juga mencetak prestasi. Salah satunya melalui Koh Brilian yang saat ini giat melatih kelompok barongsai di kelenteng Eng An Kiong. Kostum barongsai ini sudah banyak diproduksi di Indonesia. Namun yang berstandar kompetisi atau pertandingan tingkat internasional sampai saat ini masih dalam hitungan jari. Kostum yang baik tidak hanya nyaman digunakan oleh pemain, namun juga dapat terlihat berkarakter kuat. Nah, salah satunya ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Masih di program ini, nanti saya akan ceritakan. Namun kita dengar dulu penuturan Koh Brilian tentang kostum barongsai produksi anak negeri. Jadi untuk standar pertandingan karena itu ada nilainya sendiri. Jadi itu dilihat dari bulu, kemudian ekspresi mukanya setiap barongsai itu unik. Jadi ada ekspresi mukanya itu bisa beda-beda, wajahnya itu bisa beda-beda. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya ada banyak ya. Cuman yang sesuai standar pertandingan itu ada 3. Ada Ko Adi itu ada yang di Semarang sama ada yang di Bogor. Adi itu waktu itu belajar di Malaysia.
Jadi termasuk salah satu pengrajin barongsai yang topnya Indonesia gitu. Untuk kualitas sangat bagus menurut saya karena bahan-bahan yang dipilih pun juga berkualitas. Bulu itu juga impor, kemudian hasilnya itu juga tahan lama, awet gitu. Luar biasa kan? Tahan dulu penasarannya. Nanti kita akan simak dapur pembuatan kostum barongsai di Sidoarjo. Kalau berbicara tentang barongsai ya begini, meriah. Tidak hanya meriah musiknya, tapi juga meriah warna-warni barongsainya. Namun kali ini saya tidak ingin membahas tentang seni pertunjukan barongsai ataupun olahraga prestasi barongsai. Karena programnya Kria UMKM, kita akan melihat lebih dekat, mengetahui lebih banyak tentang proses pembuatan dari barongsai ini. Yang ada di Jawa Timur tentunya. Dan konon kabarnya ini sudah berstandar internasional. Mau tahu seperti apa? Kita lihat sama-sama yuk. Semua anak punya hak yang sama. Hanya saja strategi-strategi yang seperti apa supaya mereka menikmati hak yang sama tersebut. Karena saya pikir persepsinya juga sangat bagus ya. Ternyata juga gak semudah itu untuk menjalani bisnis. Bapak sudah coba Di belakang saya ini adalah workshop Hong Lion, di mana barongsai diproduksi dengan kualitas standar internasional. Di dalam ada Pak Cokro dan juga Pak Adi. Mereka adalah praktisi barongsai yang tidak hanya menjadi atlet yang banyak prestasi pada masanya, tapi juga sebagai produsen dari barongsai. Kita akan belajar banyak ke Ko Adi. Bagaimana Ko Adi membaca peluang untuk menggeluti bisnis menjadi produsen barongsai ini. Yuk! Ini dia pemirsa, industri rumahan yang memproduksi kostum barongsai. Meski baru saja berjalan kurang lebih 2 hingga 3 tahun ke belakang, namun marketnya sudah menyasar pasar ekspor. Hebat kan? Hong Lion yang dipimpin Ko Adi Kurniawan. Workshopnya bertempat di Sidoarjo, Jawa Timur. Kebetulan usaha ini saya pakai nama itu sebenarnya dari nama saya sendiri, Hong ya. Hong itu nama Chinese saya. Jadi usaha ini saya namakan Hong Lion. Awalnya sebenarnya sih memang dari sejak saya main tahun 1999 ya, itu di awal karena memang tidak ada biaya waktu itu, akhirnya saya kan belajar untuk buat barongsai. 3 tahun yang lalu, tepatnya itu kan banyak, habis pandemi itu kan banyak PHK-an ya waktu itu. Nah, sedangkan order saya ini menumpuk dan saya menolak-nolak order. Maka dari situ saya cobalah. Yuk saya rekrut, saya ajari, saya apa, terus akhirnya ya jadilah ini Hong Lion ini. Adi Kurniawan dengan Hong Lion-nya cukup percaya diri memasarkan produk hingga ke luar negeri. Karena diakui Adi, produknya selalu menggunakan bahan baku bermutu tinggi dengan proses pengerjaan dilakukan dengan sangat detail dan profesional. Lama produksi 1 minggu hingga 10 hari kerja, tergantung kerumitan pembuatan.
Karenanya, output workshop ini pun mendapat tempat di hati para pegiat seni dan olahraga barongsai, baik dari dalam maupun luar negeri. Bayangkan saja, bulu-bulu kepala singa barongsai ini didatangkan Adi dari luar negeri. Bulu-bulu ini berasal dari peternakan yang memang khusus untuk produksi bulu binatang. Ada yang dari China, juga dari New Zealand. Bulu ini adalah bulu domba, kelinci, juga serigala. Pantas saja bulu-bulu ini terasa halus saat disentuh. Bukan saja kehalusannya, namun efek jatuhnya bulu ketika dikibaskan oleh pemain adalah nilai khusus untuk mendapatkan kesan alami dan keindahan dari sebuah pertunjukan barongsai. Barongsai yang bagus itu di saat dimainkan, dia itu bisa seperti hewan. Karena ini kan ilustrasi daripada lion ya, singa ya. Ya itu jadi gimana caranya kalau kita dimainkan itu ada karakter di situ. Jadi ada penjiwaan di situ selain terlepas dari pemainnya ya. Tapi barongsai ini juga menunjang dari kualitas bulu, dari perform bentuk. Karena contohnya aja seperti ini ya. Kalau ini dari sisi mata aja tidak ada keseimbangan, orang melihat pun tidak akan nyaman. Ya. Dan ini kan salah satu karakter mata ini kan juga nanti yang akan ekspresi ya, larinya ke ekspresi. Dan itu di kategori untuk penilaian, penjurian, nilainya sangat tinggi. Style atau standar internasional kita menggunakan bulu utamanya ini bulu domba. Ini impor dari China dan juga untuk bulu kecilnya ini bulu kelinci. Yang dimana memang di Indonesia sampai saat ini memang belum bisa produksi dengan kualitas seperti ini. Kalau serigala itu memang segmen tertentu ya. Kenapa? Karena harganya cukup mahal itu. Bagus itu menurut saya kualitas bulu untuk barongsai yang terbaik itu serigala itu tadi. Cuman itu kan supply-nya tidak bisa seperti domba. Di workshop yang terbilang relatif sederhana ini, Adi bersama 9 perajin dan seniman yang tergabung, setiap harinya memproduksi beraneka ragam jenis kostum barongsai sesuai permintaan pelanggan. Uniknya, para pelanggan harus rela antri untuk mendapat giliran pengerjaan kostum barongsai pesanannya. Waiting list-nya bahkan hingga bulanan loh. Kapasitas produksi dapat mencapai 20 buah dalam sebulan. Permintaan biasanya akan meningkat ketika mendekati Imlek maupun kejuaraan barongsai. Soal harga, Adi menuturkan, hasil produksinya terbilang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan barang kualitas setara hasil impor dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam. Kapasitas kami sempat di 1 bulannya itu 20 unit ya, per bulan. Kalau tadi dipertanyakan untuk dibandingkan dengan order atau apa, memang sebenarnya saya sendiri melakukan buka tutup order ya. Artinya memang order tidak saya buka secara luas karena kami juga berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ya, jadi kalau perbandingannya order dengan kapasitas produksi kami, order itu lebih besar. Tapi tentunya tidak akan kami serap semua, karena kami ingin kualitas. 80% by order, 20% stok. Tapi sampai sekarang pun saya nggak pernah berhasil stok. Karena ya ini untuk memenuhi order aja saya udah kalang kabut. Sebagai pengusaha, Adi juga tidak menutup mata pada perkembangan kreasi desain yang ada. Hingga kadang ditambahkan beragam aksesoris untuk mendukung estetika kostum barongsai.
Adi juga tetap memantau inovasi-inovasi yang dilakukan kelompok-kelompok barongsai, khususnya dari negeri China, untuk kemudian diterapkan pada barongsai produksinya. Dulu dari sekarang itu bedanya memang ke lukis ya. Jadi sangat kelihatan sekali kalau lukis zaman dulu itu dia lebih sederhana. Kalau ini sekarang memang lebih banyak kita bermain dengan warna dan juga ada karakter ya. Semacam ini kan ini lukisan karakter. Mungkin di sini ada semacam kayak nama klubnya atau apa, itu ada di sini. Dan ini kebetulan adalah lukisan karakter yang disematkan. Kalau era dulu itu beda, nggak ada. Dan lukisannya lebih simpel ya, lebih sederhana. Kalau yang dulu bambu ya, seperti tradisionalnya dari China itu memang bambu. Kalau sekarang yang kami produksi di sini rotan ya. Informasi terupdate, aktual, dan terpercaya. Kami rangkum secara lengkap dan berimbang. Jangan lewatkan Jawa Timur hari ini, setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Jawa Timur. 3, 2, 1. Soal kualitas, produk buatan Ko Adi ini juga diakui Cokro, praktisi olahraga barongsai yang telah lama menggeluti kesenian tradisional tanah Tiongkok tersebut. Bagi Cokro, produk Hong Lion ini telah diakui kelompok-kelompok pegiat barongsai, baik di tanah air maupun mancanegara. Di Bogor ada yang bikin, di Semarang ada yang bikin, banyak, malah Semarang itu paling banyak yang bikin, tapi kualitas kurang. Produk import itu memang lebih mahal lah, tapi yang kualitasnya juga lebih bagus, memang betul. Tapi sekarang ini yang di Adi, tempatnya Adi ini, Hong Lion ini, wah, udah hampir menyamai, boleh dibilang hampir menyamai. Bisa, saya katakan ya bisa sama. Kalau bahan-bahan bakunya kita sudah lihat tadi ini, rotan apa semua, sudah sama. Jadi Indonesia kita bagus. Kerangka barongsai dibuat dari rotan, sedangkan untuk memperkuat konstruksinya, pada struktur tulang dilengkapi rangka berbahan aluminium atau stainless. Pada tahap finishing, Adi menggunakan cat terbaik yang biasa digunakan di dunia otomotif. Diberi sentuhan cat clear untuk lapisan coating agar tidak mudah pecah atau tergores lapisan catnya. Pasar paling besar Jawa. Sejauh ini Bicara tentang produksi kostum barongsai ini buat saya sangat menarik. Kok bisa ya? Ko Adi percaya diri dengan market yang ada. Bagaimana kemudian dia membuka pasar? Menurut saya, intuisi bisnis Ko Adi memang luar biasa. Teman-teman pakai barang kita aja. Gitu. Komitmen dan konsistensi dalam menghasilkan produk Tahun terbaik depan mau ekspor. adalah hal penting yang saya tangkap dari pertemuan kali ini. Hasilnya, Ko Adi berhasil membuat pelanggan Hong Lion rela antri untuk dapat mewujudkan keinginannya. Mungkin karena Ko Adi juga mantan pemain barongsai, hingga Ko Adi paham benar apa yang dibutuhkan seorang pemain barongsai dalam atraksinya. Tidak hanya fisik yang kuat,
dan skill yang terlatih. Namun juga dukungan kostum yang memadai juga menjadi kesuksesan sebuah pertunjukan barongsai. Pelatih-pelatih sekarang taunya main barongsai gimana? Sudah, padahal staminanya nggak ada. Nilai-nilai yang adiluhung itu, nilai-nilai kearifan lokal itu ada pesan religiusnya, ada pesan sosialnya. Bangsa Indonesia dengan kain wastranya sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara lain. Tentang bahan baku, Ko Adi tak pernah mengkhawatirkan, sebab stok bahan baku lokal juga sangat melimpah untuk memenuhi kapasitas produksinya. Diakui Adi, bahan baku lokal pun sering diimpor pembuat barongsai dari luar negeri. Salah satunya rotan yang memang masih banyak digunakan sebagai kerangka kepala singa barongsai. Enggak, sangat tidak sekali. Karena Indonesia salah satu negara penghasil rotan terbesar. Dan kualitasnya bagus. Nah ini kelebihannya di Indonesia ini. Makanya itulah salah satu yang membuat saya, kenapa Indonesia nggak bisa? Kita produksi untuk skala internasional, dengan kualitas internasional. Sedangkan negara-negara lain yang dibilang barongsainya produknya itu bagus, itu materialnya datangnya dari Indonesia. Kenapa Indonesia tidak buat sendiri? Dan kita pun juga seniman di Indonesia juga banyak. Tapi kenapa nggak kita buka kesempatan itu? Dalam hal pemasaran, Hong Lion tidak menerapkan strategi khusus. Cukup dengan menjaga konsistensi kualitas produk hingga konsumen percaya dan setia menggunakan produk Hong Lion. Bahkan Ko Adi menggaransi produknya loh, hingga konsumen tak perlu khawatir jika terjadi kerusakan pada kostum barongsai yang dipesannya. Ya, sebenarnya kalau untuk strategi marketing dan penjualan di Hong Lion sebenarnya itu belum berjalan pada umumnya seperti marketing pada umumnya ya. Kita menawarkan atau apa, belum pernah. Jadi karena memang saya dulu mantan pemain dan saya masih aktif di berbagai kompetisi ya, sebagai juri maupun pelatih. Nah, di situ banyak koneksi ya di sana sini. Nah, bagi saya sih untuk pemasaran itu lebih saya mempertahankan kualitas. Itu lebih bagus di Indonesia. Kenapa? Saya pilih cara ini karena kalau kualitas kita bagus, nanti itu akan getok tular ya. Dari satu mulut ke mulut yang lain itu saling. Nah itu strateginya seperti itu. Cuma kalau dibilang itu strategi enggak juga karena saya enggak terlalu mikirkan itu ya. Cuman saya fokus dengan peningkatan kualitas. Bagaimana produk di Hong Lion ini kita bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain yang sudah eksis puluhan tahun ya. Salut dengan semangat wirausaha yang dilakukan Ko Adi. Selain jeli membaca peluang, Ko Adi juga tak segan melibatkan tenaga kerja yang ada di sekitarnya. Hingga kehadiran rumah produksi Hong Lion terasa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Tak hanya itu, rumah produksi Hong Lion menurut saya tak hanya mencetak cuan, namun lebih dari itu, Hong Lion turut melestarikan kesenian tradisi yang luar biasa, barongsai.
Keren ya Ko Adi? Membuat saya semakin cinta, bangga buatan Indonesia. Keren kan Ko Adi tadi? Dan menurut Ko Brilian, di Indonesia ini hanya ada 3 perajin barongsai yang terbaik. Ya salah satunya Ko Adi ini. Nah berarti kualitasnya bisa diadu dong dengan yang internasional. Dari Ko Adi kita banyak belajar bahwa hobi yang digeluti dengan serius bisa mendatangkan peluang dan menjadikan cuan.